Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwirena Yunitasari dari kelas 11 pemasaran B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan Imam Bonjol terhadap kolonisasi Belanda. Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia pada tanggal 1 Januari tahun 1772 dan wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lutu, Pineleng, Minahasa pada 6 November 1864. Ia merupakan seorang ulama yang berjuang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri tahun 1803 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol bernama asli Muhammad Shahab dan merupakan putra dari pasangan Bayanuddin Shahab, yaitu ayah, dan Hamatun, ibunya. Ayahnya Khatib Bayanuddin Shahab merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbung. Latar belakang dari perang ini yaitu perang ini terjadi karena keinginan di kalangan pemimpin ulama di kerajaan Payaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian pemimpin ulama yang tergabung dalam Harimau dan Selapanan minta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Pertuan Pagayaruyung beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam, yaitu bid'ah. Perlawanan Imam Bonjol terhadap kolonisasi Belanda. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri atau penamaan bagi kaum ulama dengan kaum adat. Seiring itu di beberapa negeri dalam kerajaan Pagaruyung bergelonjak dan sampai akhirnya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1915 dan pecah pertempuran di Kota Tengah dekat Batu Sengkar. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi. Pada tanggal 21 Februari tahun 1821, kaum adat kemudian bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda berperang melawan kaum Padri dalam perjanjian yang ditandatangani di Padang. Dari hasil perjanjian tersebut, Belanda mendapatkan kompensasi atas penguasaan wilayah di pedalaman Minangkabau. Karena hasil perjanjian tersebut, pasukan Padri melawan dengan tangguh. Kesulitan melawan pasukan Padri, Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bes mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat perjanjian Masang pada tahun 1824. Terjadi perubahan perang pada tahun 1833 di mana perang berubah menjadi antara kaum adat dan kaum Padri melawan Belanda. Kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Semakin lama Belanda semakin kuat dalam perang Padri, hingga pada Oktober 1837 Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda. Menyerahkan Imam Bonjol diikuti dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, Naali Sultan Caniago, diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda. Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lota Minakasa dekat Manado. Di tempat terakhir itu ia meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Kesimpulan dari perlawanan ini yaitu atas jasa-jasanya dalam perang Padri, Tuanku Imam Bonjol diapresiasi atas jasa kepahlawanannya dalam melawan penjajahan. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November 1973. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perkataan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.